kayaknya tumpang tindih materinya mungkin karena jadwal juga ya teman-temannya. Jadi mudah-mudahan pengertiannya saja. Kemarin kita sudah organel, paling penting itu kita hari ini belajar tentang transport cell ya. Ya, transport cell. Kalau seumpama ada yang mau ditanyakan tentang materi kemarin, pekan lalu maksudnya itu nanti bisa didiskusikan ya. Ya, kalau seumpama ada yang kurang jelas, langsung saja disela ya. Saya punya pembicaraan, langsung ditanyakan begitu. Daripada tunggu selesai baru nanti teman-teman bertanya. Ya, oke. Ya, luar biasa farmasi ya. Sore masih kuliah. Ya, 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 ya. Oke, oke. Namanya cita-cita juga ya. Ya sudah. Ini kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Iya. Ya. Sebelum saya masuk di sini ya, sebelum masuk di sini, pertama saya mau jelaskan dulu apa pentingnya itu transport cell ya. Ya. Jadi kalau kita bicara transport cell ya, teman-teman, ini kelihatan yang saya tulis? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke. Suara juga jelas ya. Ini transport cell kenapa penting di farmasi? Pertama itu berhubungan dengan ya. Pertama teman-teman berhubungan dengan perpindahan. Ini kelihatan nggak? Masih kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Ada apa-apa warna merah? Tak ganti ya. Mas saya ganti. Jadi hitam ya. Ya. Pertama itu ini ya, hitam aja. Ya. Pertama itu berhubungan dengan perpindahan molekul ya, teman-teman ya. Jadi kenapa kita penting bicara tentang transportasi? Karena transport ya, karena itu berhubungan dengan perpindahan molekul. Perpindahan molekul nanti di sini teman-teman bisa berbicara tentang obat. Ya. Pastikan ada yang bertanya ya. Kenapa yang bengkas saya punya kaki, tapi obat itu kita minum? Ya, di mana ketemunya itu obat yang ada di mulut, kemudian memberikan anti nyeri di kaki ya. Ya kalau mau dipikir itu kan jauh ya, jauh. Ya. Nah, itu bagaimana? Kenapa bisa obat itu bisa meredakan nyeri yang ada pada kaki kita misalnya? Nah, itu untuk menjawabnya itu teman-teman kita harus perlu namanya pemahaman transport cell ya, karena itu berhubungan dengan obat. Ya. Jadi perpindahan molekul, perpindahan obat dari kompartemen sel satu ke sel yang lain itu ada syaratnya. Ya, makanya kita kenapa hari ini kita belajar transport cell. Ini yang pertama. Yang kedua, teman-teman, itu berbicara tentang aktivitas obat, ya, aktivitas ya, berbicara tentang aktivitas obat. Maksudnya apa? Nah, terutama misalnya obat antimikroba ya, antimikroba. Kalau kita sebut antimikroba, teman-teman, ini luas ya. Masuk antivirus, antibakteri, anti jamur. Ya. Jadi kalau orang bilang antimikroba berarti itu sudah masuk di dalamnya virus, antivirus, anti jamur, anti bakteri. Ya. Ada lagi kalau nanti dengar istilahnya namanya antiseptik ya.
atau septika, ya, antiseptik sama desinfektan. Desinfektan. Ya, desinfektan ya, desinfektan. Ini semua ya senyawa yang dapat mematikan mikroba ya, terutama bakteri. Hanya bedanya kalau antiseptik itu digunakan pada jaringan ya, jaringan tubuh ya. Nah, kalau desinfektan ya, desinfektan macet-macet ini. Ini teman-teman digunakan pada benda mati. Ya, pada benda mati. Nah, desinfektan itu digunakan pada benda mati seperti pada jaringan tubuh. Jadi contohnya itu kalau teman-teman pernah membersihkan WC di rumah ya, itu semua contohnya Wipol, Pixal, apa dan semua macam itu adalah desinfektan ya. Kalau teman-teman pernah pakai hand sanitizer ya, hand sanitizer, kemudian apalagi ya yang ada di kulit ya. Nah, itu untuk membunuh atau mematikan dari bakteri terutama, berarti itu disebut dengan antiseptik ya, antiseptik. Anggap ini jaringannya. Ini kedengaran ya? Kedengaran dengar, Pak. Kedengaran. Dengar, Pak. Iya. Kedengaran, Sorry. Ini ada
Saya share lagi ya. Tadi sampai di mana yang pertama itu apa tadi? Perpindahan molekul, Pak. Perpindahan molekul. Ya, pertama perpindahan molekul ya. Dan molekul ini contohnya obat ya, obat. Kemudian yang kedua tadi itu adalah aktivitas obat. Ya, contohnya tadi apa? Obat antimikroba ya, antimikroba. Nah, ini teman-teman kalau kita misalkan ini mikrobanya untuk bisa masuk untuk membunuh atau menghambat ya, kita harus tahu transport sel, bagaimana dinding-dinding selnya ini. Ya, kalau bakteri itu rata-rata termasuk eukariotik ya, kecuali golongan Eubacteriaceae ya, itu yang ada prokariotik. Tapi kalau bakteri-bakteri yang biasa kita jumpai di farmasi itu kebanyakan adalah eukariotik ya. Jadi selnya itu yang seperti yang kita pelajari kemarin ya. Jadi ada pertama perpindahan molekul obat, kemudian ada aktivitas obat, kemudian yang berikutnya itu adalah ya ikatan antara obat dengan reseptor ya. Ya. Atau atau kita sebut dengan yang berikutnya 3 itu adalah karena ada namanya proses ekstraksi ya. Ya. Itu yang bocor suaranya matikan dulu ya. Siapa yang bocor suaranya? Ya. Kenapa kita belajar transport sel? Karena di farmasi itu ada namanya proses ekstraksi ya. Ini proses ekstraksi itu adalah proses penarikan senyawa. Proses penarikan penarikan ya. Karena kemarin saya sudah jelaskan bahwa di dalam sel ya, anggap ini dalam sel, senyawa obat itu metabolit primer dan sekunder itu ada di dalam sel. Kemarin tempatnya di mana? Salah satunya di mana? Masih ingat? Di mana? Halo? Masih ingat kemarin? Di mana disimpan? Kalau ada senyawa-senyawa di dalam sel itu disimpannya di mana? Ada 2. Yang berhubungan kalau fotosintesis di mana? Film dan film. Di mana? Film dan film. Apa? Film dan film, Kak, Pak. Oh, bukan. Izin jawab, Izin Pak. menjawab, Pak. Vakuola, Ya, Pak. Jasmine, silakan Jasmine. Ya, Izin jawab. Jawabannya vakuola, Pak. vakuola dan Sitoplasma. ya sitoplasma itu lebih umum ya. Ya oke, vakuola ada lagi satu di mana? Ada lagi? Multisel dan ribosom, Pak. Apa?
Nutisel dan protein, ribosom. iya protein. Yang saya ceritain tentang senyawa metabolit primer sama sekunder. Itu disimpan di mana? Satu vakuola, satunya di mana lagi? Badan Golgi, Pak. Apa? Nah, cari ya. Ya, jangan sampai itu masuk di ujian nanti ya. Ya. Itu ada 2. Cari nanti. Intinya itu ada semua di dalam sel ya, di dalam sel. Karena ada di dalam sel, kalau kita mau menarik senyawa, pelarut kita itu diupayakan bagaimana caranya bisa masuk ke dalam sel. Ya, masuk ke dalam sel, kemudian dari dalam sel ini pelarut itu keluar ya bersama dengan senyawa yang ditarik tadi. Nah, inilah yang kita manfaatkan di farmasi. Bagaimana senyawa ini kita peroleh dari sel tadi. Jadi ada 3 secara garis besar. Kenapa kita penting belajarnya transport sel? Pertama itu adalah kita pelajari tentang perpindahan molekul, ya, atau obat, ya. Kenapa obat yang diminum itu bisa bereaksi di kaki, ya, dan sebagainya. Kemudian berikutnya lagi aktivitas obat terutama yang berhubungan dengan antimikroba ya, bagaimana caranya membunuh mikroba itu bisa masuk ke dalam sel mikrobanya ya. Nah, kalau tidak bisa masuk ke dalam sel, bagaimana caranya membunuh bakteri ya. Berarti sakit-sakit infeksi semua tidak bisa kita sembuhkan ya. Kalau teman-teman tahu ya peran dunia pertama dan kedua, terutama peran dunia pertama ya, korban jatuh itu bukan karena korban perang, tapi korban infeksi. Ya, karena kebanyakan infeksi dan belum ada namanya antibiotik ditemukan itu hari, ya itu dibiarkan saja orang yang sudah luka ya meninggal karena infeksi tadi. Yang ketiga itu adalah proses ekstraksi ya. Ini proses ekstraksi adalah penarikan senyawa ya. Jadi kita memanfaatkan pelarut organik ya, yang biasanya kita manfaatkan di farmasi itu untuk menarik sel ya, untuk menarik senyawa yang ada di dalam sel. Kemudian dia keluar. Contohnya ini teman-teman yang biasa teman-teman lakukan tiap hari itu yang seduh teh ya. Jadi kita seduh teh ya. Teh yang awalnya hanya air biasa ya. Tidak lama kemudian apa? Teman-teman bisa minum tehnya ya. Teman-teman bisa minum teh ya. Teman-teman bisa rasakan oh begini rasanya teh. Nah, itu adalah proses penarikan senyawa. Ya. Nah, ini yang kita mau bahas ya secepatnya. Ya. 3 ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut dulu ya. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi saya pada penasaran mengenai aktivitas obat. Ya. Itu kalau dikaitkan sama kefarmasian ada hubungannya sama ini apa ya? Farmakodinamika kalau nggak salah. Ya. Yang reaksi obat di dalam tubuh. Ya, yang ini, yang nomor yang oke. Saya jelaskan dulu. Ada namanya farmakokinetik ya. Ada istilahnya farmakokinetik. Ini ya. Ini di luar dari materi kita ya. Farmakokinetik. Ini agak macet-macet ya, saya punya pen. Ada namanya farmakodinamik ya. Ya. Bedanya ini teman-teman, pertama, kalau farmakokinetik ini adalah kalau kita lebih mudah, biar mudah pahami bahasanya perjalanan obat dalam tubuh. Ya, kata kuncinya itu. Apa yang terjadi di perjalanan obat selama perjalanan obat dalam tubuh? Ada ATME. Ada yang bisa bantu apa itu ATME? Izin menjawab, Pak. Ya. ATME itu yang A, absorpsi,
distribusi, metabolisme, sama ekskresi. Oke. Ada lagi tambahannya selain itu? Ada? Ya. Pada dasarnya adalah ATME cuman dua ya, cuma 4 ya, ya. Kalau kita bicara tentang farmakokinetik ya, ya ini ATME, absorpsi, distribusi, metabolisme, sama eliminasi ya. Ini berkenaan dengan farmakokinetik. Kalau farmakodinamik ini kita bicaranya itu adalah nasib obat dalam tubuh. Apa yang terjadi? Ya, bagaimana kondisinya itu obat dalam tubuh. Ini untuk membedakan antara farmakokinetik sama farmakodinamik. Ya. Tadi apa yang ditanyakan? Itu Pak, yang nomor 2 tentang aktivitas obat itu ada kaitannya sama farmakokinetik. Sebenarnya lebih ke arah nomor 1 ya pertanyaannya, Dam. Ya. Jadi lebih berhubungan dengan nomor 1. Jadi obat itu kenapa bisa? Jadi teman-teman kalau bertanya, kenapa kalau saya minum obat itu yang oral itu lebih lama aktivitasnya dibandingkan kalau kita intravena? Ya, nah, itu ada hubungannya dengan ini teman-teman, di absorpsinya sama distribusinya. Itu 2 contoh. Kenapa? Karena kalau obat, kalau misalnya kayak tablet, itu kan hancur dulu. Jadi tablet ini kalau mau diserap senyawanya dia larut dulu. Larut atau hancur ya, larut dulu, baru nanti dia masuk ke distribusi. Absorpsi ya. Teman-teman, di farmasi itu ada namanya lagi ada Jadi kalau tadi saya bilang tablet itu larut dulu baru absorpsi ya. Ada di farmasi ada lagi istilahnya Ada ada Bedanya adalah kalau itu penyerapan keseluruhan. Ya. Jadi kalau umpama ada senyawa diserap keseluruhan, berarti itu kita sebut dengan absorpsi. Kalau AD ya, kalau itu penyerapan sebagian. Jadi yang diserap itu tidak semuanya. Itu yang membedakan. Ya. Nanti ada kasus tertentu ya, ada kasus tertentu itu kejadiannya ada kasus tertentu itu ada kejadiannya ya. Nah, kembali lagi tadi contohnya. Jadi kalau tadi itu pertanyaan Adam itu lebih ke arah pertama ya. Jadi tablet itu harus larut dulu baru diabsorpsi. Ya. Baru setelah diabsorpsi itu baru kejadian distribusi. Nah, di distribusi ini baru dia mencari reseptornya. Reseptor. Makanya ya obat itu tidak bakalan nyasar teman-teman. Tidak bakalan nyasar dia. Kenapa? Karena sudah ada reseptor yang dia tuju. Gitu. Itulah yang memanggil kenapa ada obat yang dia bisa bereaksi secara lokal, ada sistemik. Ya. Nggak usah dulu dalam-dalam ya, yang mudah-mudah aja dulu. Jadi ada yang bersifat lokal, ada sistemik. Ya. Nah, kalau tadi ditanyakan nih, ini dia larut dulu ya, baru terjadi ATME tadi. Sedangkan nomor 2 ini teman-teman, nomor 2 ini lebih ke arah aktivitas. Jadi kalau umpama kayak mikroba ini kan, kalau kita bicara tentang antimikroba supaya tidak terjadi infeksi kan ada 2. Kalau bukan menghambat, membunuh. Ya, kalau Kak, kenapa bisa ada hambat, ada bunuh? Iya, karena di bakteri itu, ya kita bicara bakteri ya, tidak boleh dibunuh semua, karena ada bakteri yang bersifat flora normal di tubuh kita. Ya, contohnya apa? Salah satunya misalnya E. coli di usus kita. Ya, kalau dia jumlahnya tepat, ya, tidak berlebihan, tidak kekurangan, itu membantu dari pencernaan makanan kita di usus. Tapi kalau ketika E. coli itu bertambah banyak, yang ada itu kita mencret. Ya, jadi tidak semuanya harus dibunuh.
Tapi kalau misalnya infeksi-infeksi yang berhubungan dengan infeksi berat, ya harus kita bunuh. Ya kalau tidak ya bisa kita meninggal. Paham ya? Jadi hambat sama bunuh ini berkaitan bagaimana senyawa obat itu bisa masuk ke dalam bakteri. Ya. Kemarin kita sudah jelaskan ya juga bahwa ada berapa bagian itu terutama kayak seperti menghambat sintesis protein ya yang ada di ribosom ya, menghambat pembentukan dinding sel ya, terus menghambat dari RNA, DNA. Nah, itu semuanya syaratnya itu harus memenuhi, harus melewati dinding sel. Ya, karena semua organel tadi itu ada di dalam sitoplasma. Dalam sitoplasma sini. Berarti dia harus masuk, obat kita harus masuk. Nah, itu yang berhubungan dengan transport. Ya, begitu ya, Adam ya. Jadi yang tadi itu kalau lebih tepat berhubungan dengan perpindahan molekul obat. Nah, kalau aktivitas obat yang dimaksud nomor 2 itu tadi. Jadi obat ini biar bisa menghambat sama membunuh, dia harus melewati dinding sel. Yang tadi. Nah, kita harus tahu bagaimana ini dinding sel bisa dilewati. Pertama nanti kita lihat dulu komposisinya. Jadi selalu nanti kita belajar transport sel itu komposisi ya. Jadi pertama komposisi yang mau dilewati itu apa? Apa komposisinya? Ya. Kedua itu sifatnya. Sifatnya itu apa? Semi permeable kah atau permeable kah? Ya kan? Atau dia polar atau non polar? Ya. Ya. Ini yang kita harus tahu, nomor 1 dan nomor 2 sifatnya, komposisi sama sifatnya. Gitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Ya, lanjut kalau umpama ada yang mau tanyakan nanti bisa lagi. Oke. Ya. Oke, saya masuk slide berikutnya. Saya hapus dulu ya. Ya. Pertama teman-teman kita masuk dulu di membran plasma ya. Jadi ini membran plasma, dia merupakan bagian yang menjadi batas dari sitoplasma ya. Jadi sitoplasma ini seperti kolam renang ya. Ini airnya. Ya, ini airnya. Nah, di luarnya batasnya ini itu adalah selain dinding sel ada namanya di dalamnya lagi membran plasma. Ada protein, isinya protein sama fosfolipid. Berarti teman-teman harus tahu bahwa ini komposisinya. Jadi kita sudah tahu komposisinya ada protein sama fosfolipid. Nah, rata-rata dari fosfolipid itu non-polar, teman-teman. Ya, non-polar. Berarti yang bisa melewati itu rata-rata polar, non-polar. Ya, rata-rata non-polar. Ini ada namanya, kita akan tahu bahwa kelarutan itu akan mengikuti dari sifat pelarutnya ya. Jadi kalau umpama fosfolipid ini non polar, berarti yang dia bisa lewati adalah non polar juga ya, nggak bisa polar gitu. Sebenarnya penggunaan istilah non polar teman-teman ini kurang tepat juga ya, karena sebenarnya senyawa itu atau pelarut itu semua sifatnya polar. Yang ada itu kurang polar, bukan tidak ada polar, tapi kurang polar. Hanya saja supaya mudah kita pahami, kita pakai istilah polar sama non polar. Gitu. Nah, karena di sini ada bersifat protein dan fosfolipid, makanya di sini bersifat semi permeable. Artinya apa? Dia selektif. Jadi nanti yang mau lewat di sini ada syaratnya. Sebentar kita lihat apa syaratnya. Ya, karena terdiri dari protein sama fosfolipid. Ya. Nah, kalau dari persyaratannya, teman-teman ya, kalau dari persyaratannya kita lihat itu sama, mencegah isi sel keluar. Ya. Di farmasi ya, di farmasi teman-teman selalu kita bagaimana membunuh sel ya. Jadi kalau umpama teman-teman ada namanya sediaan steril ya, sediaan steril ya, atau kita mengerjakan mikrobiologis daripada mikrobiologi dari dalam keadaan steril itu berhubungan steril, kita harus membunuh ya, kita harus membunuh bakterinya, bukan menghambat ya, membunuh. Nah, untuk membunuh ini teman-teman ada dua caranya.
Ya, ada dua. Pertama, bagaimana sel ini mengerucut. Itu yang pertama. Jadi selnya itu berkerut nanti. Mengecil. Karena kenapa? Isi selnya ini keluar. Ada juga cara bunuh kedua itu adalah ini sel dari luar pelarutnya bisa masuk. Yang terjadi apa? Sel itu bertambah besar dan akhirnya hancur sehingga isi selnya keluar. Nah, ini yang teman-teman harus tahu, ada dua caranya supaya kita bisa matikan bakteri. Ya. Jadi ini sekarang kita berbicara tentang bahwa bakteri itu adalah zat yang merugikan ya. Bukan menguntungkan ya. Dan saya banyak bakteri itu lebih ke arah keuntungan. Ya, bakteri itu lebih saya lihat sebagai keuntungan. Ya. Yang berikutnya adalah fungsinya adalah mencegah pergerakan zat molekul keluar masuk. Jadi tidak boleh keluar, tidak boleh masuk seenaknya saja, tidak boleh. Ya. Ya. Ini harus dijaga ini sel supaya dia selektif. Itu. Oke. Ini saya hapus ya. Kita lihat ya, kita lihat dari komposisinya dari membran plasma, teman-teman. Kalau kita lihat itu, nah ini ada berapa bagian ya? Ada berapa bagian pintu masuk ya? Kalau umpama kita lihat ada di mana saja. Pertama ya, tadi apa? Ada protein ya, ada protein sama ada lipid ya. Jadi lipidnya, proteinnya itu di ujung sini ya. Protein ini. Ya, ini protein ya. Ini protein ada di ujung sini. Ya. Kemudian yang di tengahnya ini ekornya, ada ekor ini ya. Ada ekor ini adalah fosfolipid. Nah, itu bersifat nonpolar. Oke, bisa dipahami ya. Bersifat nonpolar. Jadi kalau kita lihat di sini, berarti tidak semua bisa masuk ya, karena ada dua lapisan ya. Hanya saja ada namanya lagi seperti ini, teman-teman. Ada komposisi yang agak berbeda. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh sejumlah molekul untuk bisa melewati. Ya. Pertama ada namanya protein periferal ya. Ada protein periferal, ada sama integral. Ya. Ada integral. Nah, nanti kita lihat di sini teman-teman, ada protein yang hanya satu jalur masuk. Tidak bisa dia bolak-balik. Sebentar kita lihat yang mana yang hanya satu jalur masuk atau jalur keluar. Ada juga yang satu protein ini, itu dia bisa bersifat dua. Di situ pintu masuk, di situ juga pintu keluar. Ya. Kemudian teman-teman ada di sini kolesterolnya. Ada juga kolesterol, berarti kolesterol ini sebagai sumber juga untuk bisa masuk. Ya. Ada sitoplasma ini di dalam ya. Sitoplasma dia di dalam itu bersifat lebih ke arah air ya. Isinya air itu di dalam sel itu. Nah, di luar semua itu yang menonjol keluar ini disebut dengan gliko ya. Jadi kalau teman-teman dapatkan glikoprotein itu berarti glukosa tambah protein. Ya, artinya ya. Kalau glikolipid berarti apa? Glukosa ditambah lipid. Paham ya? Ya. Jadi kalau ada gli begitu berarti itu artinya glukosa sebenarnya. Jadi glikoprotein berarti glukosa tambah protein. Kalau glikolipid berarti glukosa tambah lipid. Ya. Oke. Kita lihat pertama ya, teman-teman, ada namanya transport aktif sama pasif. Ya. Jadi pertama ya, jangan dulu masuk difusi sama osmosis ya. Ya, kita masuk dulu di transport pasif ya. Ada pasif sama aktif. Aktif itu yang memerlukan energi ya. Contohnya apa? Pompa protein ya. Ini ada dia memerlukan molekul sama endositosis sama eksositosis. Itu memerlukan energi ya. Jadi energi ini bisa berupa energi besar, berupa energi kecil atau molekul ya. Bisa.
Yang berikutnya ada transport pasif ya. Transport pasif itu tidak memerlukan energi. Jadi di sini murni kalau dia tidak memerlukan energi berarti berdasarkan apa ini? Berdasarkan apa? Ada yang bisa bantu? Kalau transport aktif kan jelas ya, ada energi ya. Kak, saya ke kampus malas sekali, belum makan. Berarti perlu energi untuk bergerak. Ya. Tetapi ada juga ternyata pergerakan itu nggak perlu energi. Jadi kalau dia nggak perlu energi, dia berpindah berdasarkan apa? Masa seenak-enaknya saja? Seenak-enaknya hilang, nanti bulan depan datang lagi. Iya. Pas malam minggu datang lagi. Pulang malam minggu, hilang lagi. Ya, kayak ingus ya, keluar masuk. Ya. Ya. Apalagi besok, nggak lama lagi malam minggu. Ya. Jadi kalau misalnya dia tidak memerlukan energi, dia berdasarkan apa ini? Izin jawab, Pak. Silakan. Transport pasif itu berdasarkan konsentrasi dari luar sel, Pak. Ya, konsentrasi. Ya, Pak. Ada lagi? Ada lagi? Berdasarkan apa? Ada tambahan lagi? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Melalui membran sel. Ya, kita berbicara membran sel memang. Kenapa? Izin. Izin menjawab, Pak. Osmosis. Iya. Kita belum masuk dulu, jangan dulu masuk di fungsi osmosis ya. Saya baru bertanya ini kalau misalnya transport pasif itu berdasarkan apa? Kalau dia tidak memerlukan energi, pertama adalah perbedaan konsentrasi. Kedua, ada lagi? Yang menjawab ya, yang menjawab tadi konsentrasi, tulis namanya ya. Sama Adam ya, tulis nama lengkapnya ya. Baik, Pak. Dosen tidak izinkan tulis nama, jangan tulis nama ya. Jadi baru 2 orang yang tulis nama ya. Apalagi? Kalau teman-teman tahu ya, kalau saya mengajar offline ya. Kalau saya mengajar offline nanti siapa tahu kita ketemu panjang umur ya. Kita offline. Izin menjawab, Pak. Tunggu dulu. Ya, saya jelaskan dulu. Kalau saya mengajar offline ya, saya itu mengajar hanya bertanya saja di kelas. Saya hanya bertanya sampai selesai materi saya. Habis itu siapa yang menjawab, saya tulis namanya. Tapi tidak bisa buka HP. Bisa bawa buku, bisa lihat catatan, tetapi tidak bisa buka HP. Gitu. Jadi begitu saya metode mengajar saya di perkuliahan offline. Jadi saya hanya bertanya, ada berapa transportasi, ada berapa transport sel, kenapa kita belajar transport sel? Begitu, karena kita online, jadi saya tidak apa-apa menjelaskan dulu. Gitu. Kalau teman-teman banyak pasif, saya bisa jadi langsung kuis ya. Jadi kuis saya itu tidak menentu ya, tergantung moodnya teman-teman. Ya, jadi kalau moodnya teman-teman tidak bagus, ya langsung kuis. Gitu. Apalagi kalau umpama tidak ada feedback, bertanya dari yang bisa jawab atau bagaimana, kurang perhatian, bisa langsung kuis. Ya. Oke. Silakan siapa? Lanjut. Izin menjawab, Pak. Ya, yang terakhir siapa itu? Nah, selain konsentrasi apa? Kalau tadi kan Bapak bilang kalau transport aktif itu memerlukan energi. Mungkin kalau transport pasif itu lebih ke secara langsung atau spontan, Pak? Iya, itu spontan sama secara tidak langsung itu kenapa bisa?
Apa yang menyebabkan bisa tidak perlu energi? Izin jawab, Pak. Ya, oke, silakan. Tekanan, Pak. Hah? Tekanan. Ya, sebut dulu, nanti kalau bagus jawabannya baru saya tanya siapa namanya. Nah, silakan. Mana tadi? Izin jawab, Pak. Iya, jawab sudah apa? Tekanan, Pak. Nah, oke, tekanan. Tekanan ya. Nah, jadi saya lanjut lagi ya. Kalau difusi sama osmosis, kalau tekanan itu bagaimana? Yang terakhir tadi yang jawab siapa itu yang terakhir? Bagaimana? Bagaimana penjelasannya kalau tekanan? Yang terakhir tadi yang jawab tekanan. Mana, Bang? Loh? Mana tadi yang jawab tekanan? Saya, Pak, kurang tahu sih, Pak. Siapa yang bisa jelaskan kalau tekanan bagaimana? Ya, buka Google. Cepat-cepatan ini. Ya, 1, 2, 3. Nah, buka. Aduh. Tekanan bagaimana tekanan? Izin menjawab, Pak. Nah, bagaimana, Adam? Mungkin saya mencoba menjelaskan sebiasa saya. Mungkin kalau dari berdasarkan tekanan, Ya. mungkin si molekulnya itu bergerak dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah, kayak gitu mungkin, Pak. Kalau tekanan tinggi ke rendah itu disebut apa? Lebih ke difusi apa ya? Itu konsentrasi apa kalau difusi osmosis? Saya jujur kurang tahu juga kalau tekanan, Pak. Bisa dua-duanya ya. Itu sebenarnya berhubungan ya. Hmm. Oke, ada lagi yang bisa? Ada? Ada? Ayo. Setia. Risma. Andini. Aska. Ayo, Jasmine. Nabila. Kalau saya sebut Putri, langsung banyak yang noleh ya, karena banyak namanya Putri di sini. Putri. Apa? Izin menjawab, Pak. Ya. Zat kah, Pak? Hah? Zat. Iya, maksudnya itu bagaimana maksudnya? Jadi kalau kita kuliah itu, tidak ada lagi jawabannya sebutkan ya, tapi jelaskan. Siapa tadi yang menjawab zat? Saya, Pak. Najwa, Pak. Nah, bagaimana penjelasannya itu? Kurang tahu sih, Pak. Soalnya saya baca di Google tuh dia melalui zat gitu doang, Pak. Nanti juga nggak ngerti. Jadi, marah dulu Google itu, bagaimana itu? Nah, bisa begitu jawabannya. Ini kalau kayak Najwa begini, berarti belum masuk, masih anak SMA ya, belum masuk kuliahan ini, Najwa.
Kenapa lagi kau sebut-sebut Google? Nggak lama bukan sarjana farmasi. Sarjana Google saja, Najwa. Ayo, bagaimana nih? Andi Muhammad Tante. Gimana, Andi? Masih nyari, Pak. Nah, Saya dapatnya konsentrasi zat terus, Pak. oh, bagaimana kalau konsentrasi? Kalau konsentrasi itu, Kau baca kah? saya sambil search, Pak. Kacau betul lah, aduh. Iya. Saya kalau ngajar offline ya, teman-teman, kalau saya ngajar offline itu, ya itu tadi, langsung pengambilan nilai ya. Saya pengambilan nilai, saya hanya bertanya. Jadi boleh lihat buku, boleh bawa catatan, boleh baca catatan, tapi itu syaratnya sudah ditulis. Bukan HP ya. Kalau HP kan berarti nilai berdasarkan kuota dong. Provider juga. Makanya biasa saya kalau mengajar itu saya kasih tahu minggu depan kita belajar ini. Silakan cari jawabannya atau tulis sebanyak-banyaknya apa yang bisa ditulis di buku catatannya. Mudah-mudahan yang ditulis itu ada yang naik pada saat saya bertanya. Tuh. Jadi bagaimana nih masalah transport aktif, pasif? Izin menjawab. Gimana, Wanda? Jadi proses penanganan transportasi pasif itu spontan, bergerak secara spontan dari tekanan darah, tekanan yang tinggi ke tekanan yang lebih rendah, lalu tekanan difusi, berkorelasi positif dengan konsentrasi zat tersebut. Artinya, makin tinggi konsentrasi larutan, maka makin tinggi pula tekanan difusi zat tersebut. Berarti tinggi ke rendah terjadi ya? Konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah? Iya, Pak. Terus kalau konsentrasi rendah ke tinggi, bagaimana caranya terjadi? Kalau air kan tinggi ke rendah kan bisa kan? Kalau rendah ke tinggi bagaimana? Tadi ada yang bilang zatnya. Oke. Tadi ada juga yang bilang tekanan. Bagaimana menghubungkannya ini tiga-tiga? Ada zat, ada konsentrasi, sama tekanan. Tekanan mungkin agak sendiri penjelasannya. Tapi kalau zat sama konsentrasi bagaimana? Jadi kalau tinggi ke rendah, oke, bisa. Kalau rendah ke tinggi? Bagaimana? Pernah lihat air? Dari rendah ke tinggi. Nah, jadi bagaimana dong itu pergerakannya? Izin menjawab, Pak. Nah, Bapak izin. Adam dulu, Adam. Mungkin dari tinggi ke rendahnya itu beda pengertian apa ya? Kalau dari air tadi kan posisi ya, tinggi dan rendahnya. Sedangkan kalau konsentrasi itu mengenai kepadatan zatnya, Pak. Jadi misalnya dari satu tempat yang zatnya banyak, itu kalau misalnya kan otomatis kalau zatnya banyak konsentrasinya tinggi apa ya? Begitu dia pindah ke zat yang tempat dengan konsentrasi zat rendah, itu namanya difusi. Nah, kalau seandainya kebalikannya osmosis. Mungkin itu kali, Pak. Terus dia berpindahnya bagaimana kalau rendah ke tinggi? Kalau rendah ke tinggi, mengenai mekanismenya saya kurang tahu ya, Pak. Tapi kan dilihat bisa dari larutannya, Pak ya. Kalau osmosis dari hipotonik ke hipertonik. Mungkin dari larutan kali ini perantaranya, Pak. Oke. Silakan, Dalila. Bapak saya izin menjawab, apakah yang tekanan tadi berhubungan dengan tekanan hidrostatik Iya. pada proses mekanisme kerja difusi? Iya. Karena tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekanan pada kedalaman tertentu.
Intinya apa itu Dalila? Yang saya baca ya Pak, menurut Bukan mekanisme Dalila kerja di baca. Intinya itu apa? Setelah membaca itu apa yang mau dijelaskan? mekanisme kerja difusi bergantung pada perbedaan konsentrasi dan tekanan hidrostatik, Pak. Kenapa bisa terjadi tekanan hidrostatik? Kenapa bisa terjadi tekanan? Oke. Baru 2 orang ya yang tulis nama ya. Nah, ada lagi yang bisa tambahkan? Adam tadi sama yang tadi 1. Siapa? Siapa lagi? Jelaskan dulu Dalila, baru tulis nama. Siapa lagi yang bisa jelaskan tentang distribusi pasif? Oh iya. Jadi begini, kalau saya ngajar online, offline, jadi ada berapa orang kadang mahasiswa itu saya bebas tugaskan ujian ya. Kalau saya anggap selama saya mengajar 3 kali, 4 kali pertemuan itu dia bisa banyak menjawab ya. Itu saya bisa bebas tugaskan ujian dari saya. Gitu. Tapi belum tentu bisa dapat A ya. Dapat A sama saya karena kan banyak dosen kan. Banyak dosen. Kalau dari saya nilainya sudah full, nggak perlu lagi ujian sama saya. Jadi bisa bebas ujian. Ada berapa mahasiswa itu selalu banyak yang bebas ujian dari saya. Gitu. Jadi pada saat mengajar begini ya, saya lupa menjelaskan minggu lalu ya. Ya, silakan teman-teman seperti menjelaskan tadi saya bertanya, tinggal teman-teman jawab. Kalau nilainya anggaplah berapa kali, saya anggap bisa, ini enggak perlu ujian sama saya. Ada lagi yang bisa jelaskan? Permisi Pak, izin menjawab. Menjelaskan Pak. Apakah boleh Pak? Ya silakan. Kalau menurut saya transport pasif itu kan pergerakan molekul melewati membran sel menuruni gradien konsentrasi. Ya, perpindahan dari larutan dengan konsentrasi molekul yang lebih tinggi ke tempat dengan larutan dengan konsentrasi molekul yang lebih rendah. Nah, di transport pasif itu kan ada difusi sederhana dan difusi fasilitasi. Fasilitasi ya. Nah, yang difusi sederhana itu proses pengertiannya itu proses perpindahan molekul melintasi membran sel menuruni konsentrasi dan ini dilakukan tanpa memerlukan protein pembawa, Pak. Kalau difusi transfasilitasi itu proses perpindahan molekul melintasi membran sel menuruni gradien konsentrasi dengan yang memerlukan protein pembawa. Nah, protein pembawa ini berperan sebagai transport molekul hidrofilik dan elektrolit melintasi membran sel yang cenderung bersifat impermeabel terhadap molekul. Gitu, Pak. Protein integral itu tadi apa? Ada syaratnya supaya bisa dilewati? Iya, Pak. Ada apa syaratnya protein integral itu bisa dilewati? Sebentar ya, Pak. Enggak ada apa-apa. Tulis namanya, Fitri. Ya. Saya jelaskan saja ya, karena sudah waktunya juga ya. Ya. Nanti lain kali ya, untuk 1 kali pertemuan lagi sama saya tanya ya, saya tanya apa materinya, nanti teman-teman dari memang ya, tulis sebanyak-banyaknya. Ya, nanti biar teman-teman bisa menjawab apa yang kita tanyakan. Ya, oke. Jadi tadi ada tekanan, konsentrasi sama zat ya. Zat. Jadi antara konsentrasi, teman-teman. Jadi antara konsentrasi, kemudian zat sama tekanan. Ya, ini semua
Ya, ada namanya tadi sudah jelaskan sama Adam, ada namanya isotonis. Ya, tekanannya sama, ya, seimbang tekanannya. Ya kan? Ada lagi istilahnya homeostatis. Homeostatis. Ini seimbang semua artinya. Untuk terkait dengan konsentrasi sama zat. Ya, itu homeostatis. Tekanan kita istilahnya ada namanya isotonis. Intinya seimbang. Ya. Jadi kalau kita biasa dengar ada namanya difusi, ya. Ya, mau itu konsentrasi apa? Tinggi ke rendah, ya. Tinggi ke rendah. Ya, itu kita sebut dengan difusi, ya. Kalau osmosis dari mana? Dari rendah ke tinggi. Ya, dari rendah ke tinggi. Nah, tadi disebutkan ada namanya difusi sederhana sama difusi terfasilitasi. Jadi difusi sederhana itu ini langsung dari tinggi ke rendah. Ya. Kalau difusi terfasilitasi itu difasilitasi oleh protein integral, ya, ada jalurnya, ada jalur sehingga bisa terjadi dari rendah ke tinggi. Gitu. Dan teman-teman harus tahu bahwa dari tinggi ke rendah itu kira-kira apa yang berpindah? Apa bedanya rendah ke tinggi? Perhatikan ya. Apa bedanya rendah ke tinggi sama tinggi ke rendah? Kalau tinggi ke rendah kira-kira apa yang berpindah? Apa yang berpindah? Dari tinggi ke rendah. Zatnya, Pak. Apa? Zatnya. Ya, benar, Fitri. Yang tinggi ke rendah itu yang berpindah itu adalah zatnya. Zat yang berpindah. Karena konsentrasi tinggi, konsentrasi rendah. Jadi yang terlarutnya yang berpindah. Makanya tadi ada yang baca saat ada yang baca konsentrasi, jadi hubungannya itu tadi. Ya, dari tinggi ke rendah itu yang berpindah zatnya. Nah, yang beda itu adalah rendah ke tinggi. Rendah ke tinggi ini yang berpindah apanya? Pelarutnya. Ya, pelarut yang berpindah. Makanya dia bisa difasilitasi. Kalau tadi teman-teman lihat ini, ya, lihat ini ada agak ini, karena ini yang berpindah lewat-lewat semua di sini apa semua, karena yang bisa berpindah itu adalah pelarutnya. Jadi enggak difasilitasi dia. Ya. Adanya itu semua karena akan menuju ke namanya isotonis sama homeostatis. Ya, sama kalau teman-teman minum teh. Ya, minum teh. Kita seduh teh, ya. Awalnya itu dalam cangkir kita bagaimana? Isi air panas, ya, tidak ada warnanya, ya, ya, tidak ada warna. Kemudian kita seduh, masukkan teh sasetnya, kita masukkan, kita seduh ini, kita seduh. Nah, yang waktu terjadi di sini apa yang terjadi? Osmosis atau difusi kira-kira? Difusi, Pak. Apa? Difusi, Pak. Difusi. Kenapa bisa difusi? Karena kandungan dari Karena tehnya tersebut, Pak, yang keluar. ke dalam air. Itu difusi, ya? Ada yang jawab osmosis? Waktu kita seduh teh ini apa yang terjadi? Waktu pertama kali kita seduh. Ini air panasnya di luar. Kita seduh teh baru pertama kali. Difusi, Pak. Osmosis, Pak. Zatnya terlarut, Pak. Yang lain, apa yang udah bilang temanku ini semua. Iya, iya. Apa? Osmosis, Pak. Iya, osmosis. Tadi saya sudah bilang, kalau osmosis itu yang berpindah pelarutnya. Ya kan? Saya tanya dulu, di dalam sel di sini, kan teh itu apa isinya? Daun kering kan? Nggak ada pelarut di situ.
Jadi cuma senyawa di dalam sini, dalam sel itu. Dalam selnya T itu cuma senyawa obat. Ibaratnya itu senyawanya ya. Senyawanya. Jadi waktu kita seduh itu, air masuk ke dalam. Jadi rendah ke tinggi. Yang berpindah itu adalah pelarutnya. Jadi air yang masuk ke dalam berarti terjadi osmosis. Jadi osmosis dulu terjadi. Nanti air masuk ke dalam, masuk. Tinggi konsentrasi di dalam. Ya kan? Paham ya? Konsentrasi di dalam tinggi. Karena konsentrasi di dalam tinggi, konsentrasi di luar rendah, keluarlah itu isinya sel T keluar. Makanya apa yang terjadi? Kita lihat teh kita warna coklat. Ya kan? Karena sudah keluar itu semua. Senyawa-senyawa yang ada dalam sel T itu keluar semua. Karena kenapa? Karena ada perpindahan konsentrasi dari tinggi ke rendah. Kalau tinggi ke rendah apa yang berpindah? Zatnya. Makanya dia keluar. Ini terjadi setelah berhenti. Setelah namanya keseimbangan. Keseimbangan itu jenuh. Jadi kalau ada orang sudah jenuh, berarti dia sudah seimbang. Sudah mau keluar. Sudah mau berpindah. Suruh keluar. Gitu. Jenuh kenapa? Karena sudah seimbang antara konsentrasi dalam sama luar. Makanya, ya, makanya dari situ itu sasetnya bisa lagi digunakan kan? Ya kan? Ada pasti teman-teman di sini kan? Wah, belum ada Kak kiriman. Yang kemarin itu kan belum, aduh. Sayang ini kalau dibuang ini. Apalagi kalau sifatnya penyayang kan? Jangan dulu dibuang ini kantong tehnya. Masih bisa digunakan. Digunakan lagi di sini. Ya kan? Kita pakai air panas baru. Oh, ternyata bisa ditarik. Tapi sudah tidak pekat sebelumnya kan? Tidak pekat ya? Iya, karena kita pakai pelarut baru. Mau dibuang? Sayang, jangan dibuang. Dikeringkan dulu. Siapa tahu masih bisa lagi digunakan. Habis itu ada temannya. 1 saset, 2 saset, 3 saset. Kan lumayan nih kalau ditambah-tambah kan. Ya, begitu ya. Jadi itu, jadi yang kita cerita ini osmosis dulu baru terjadi difusi. Nah, inilah yang terjadi ketika kita mengekstraksi obat dari tumbuhan. Ya. Oke. Jadi antara zat ya, antara zat dengan konsentrasi itu hubungannya tadi. Nah, tekanan ada tadi dikatakan oleh Adam juga ya, tekanan tinggi ke tekanan rendah. Tekanan itu dimiliki oleh pelarut, teman-teman. Atau zat cair. Ya, air ketika menempati ruang ya, benda cair ketika menempati ruang dia memberikan tekanan ke segala sisi, makanya dia bisa menempati ruang. Jadi air ini yang di luar ini tekanannya tinggi, makanya dia bisa masuk ke dalam. Gitu. Jadi itu hubungannya antara konsentrasi, zat sama tekanan. Ya. Oke, saya lanjut dulu ya, karena sudah mau habis waktunya. Ya. Nah, ini tadi yang sudah kita jelaskan ya. Ya. Jadi kalau tadi ada difusi sederhana ya, difusi terfasilitasi ini dia membutuhkan protein transport. Ya. Nah, contohnya seperti ini misalnya ya. Ya. Ini konsentrasinya tadi yang saya jelaskan. Ini konsentrasinya tinggi ya. Konsentrasi tinggi kan, makanya dia bisa berpindah ya, dia berpindah berarti zatnya yang berpindah ya, zatnya yang berpindah, dia bisa melewati karena tadi ada tekanan tinggi ke tekanan rendah sehingga sampai dia kemudian seimbang. Kalau airnya yang berpindah berarti apa tadi? Air kalau berpindah berarti osmosis ya, ya rendah ke tinggi ya. Osmosis. Tuh. Nah,
Ini ada namanya difusi terfasilitasi. Kalau tadi ini difusi sederhana ya. Ya, kalau difusi terfasilitasi ada namanya protein integral. Jadi ini difusi sederhana tadi, ada perpindahan karena dipengaruhi oleh tekanan, senyawa, zat atau konsentrasi. Kemudian kalau terfasilitasi, ibaratnya itu kayak difasilitasi. Jadi ini protein, dia itu bisa membuka sama menutup. Tapi sifatnya ada spesifik, ada yang dua arah, teman-teman. Ya, misalnya kayak seperti ini, ya, kayak seperti ini, ya. Ini yang segitiga ini sifatnya satu arah, dia keluar saja, ya. Makanya ini yang segitiga ini nggak bisa lewati ke sini, nggak bisa, karena di sini dia punya bentuk tertentu. Berarti seperti ini, ya. Berarti ini bulat. Anggaplah ya, senyawanya hanya yang bulat. Berarti ini yang khusus. Jadi fasilitasi itu, distribusi terfasilitasi itu sifatnya khusus dia. Ya, khusus. Ya. Ada yang sifatnya satu arah, ada yang dua arah. Ini dua arah ya. Ya, karena dia bisa menutup dan bisa membuka. Itu, teman-teman. Ya. Nah, syaratnya itu molekul yang bermuatan tidak dapat melewati membran. Berarti yang bisa melewati ini, teman-teman, adalah yang bermuatan. Kalau ini tidak bermuatan, ya, ya, sederhana ini tidak bermuatan, tidak dalam bentuk ion, ya. Tapi kalau terfasilitasi itu dalam bentuk ion, ada muatannya. Tuh. Saya lanjut lagi. Ada namanya osmosis. Berikutnya osmosis. Osmosis itu tadi sudah kita jelaskan, itu adalah pergerakan air. Airnya yang bergerak, ya, bukan pelarutnya, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau hipo, apa hipo? Rendah konsentrasi ya, ini rendah konsentrasi, ini tinggi konsentrasinya. Makanya di sini ada air, ada misalnya ini ada molekul gula ya, ya. Tapi kebalikannya, airnya di sini konsentrasinya rendah, gitu. Jadi ini bisa berpindah, ya. Jadi apa syaratnya yang berpindah tadi? Tidak bermuatan. Tidak. Ingatnya air yang tidak bermuatan ya, bukan dalam bentuk ion. Kalau dia dalam bentuk ion berarti harus terfasilitasi. Nah, ini contohnya ya. Tadi yang kita cerita tentang mematikan bakteri ya. Ya, kita mematikan bakteri. Jadi teman-teman, kalau kita mematikan bakteri itu ada namanya dalam suasana hipo sama hiper. Ya. Ada. Kalau kita lihat di sini ya, ini tadi yang saya bilang kalau bisa. Jadi kalau hipo itu apa tadi hipo? Air masuk ya. Hipo itu konsentrasi rendah ya. Ya, konsentrasinya rendah. Berarti dari tinggi ke rendah. Yang berpindah apa? Sorry. Dari rendah ke tinggi ya. Dari rendah ke tinggi ya. Dari rendah ke tinggi. Nah, makanya itu air bisa masuk. Jadi di dalam ini konsentrasinya rendah, di luar tinggi. Ya. Sehingga apa? Air masuk ya, air masuk ke dalam. Makanya ketika ini air masuk ke dalam, ya, apa yang terjadi? Selnya ini hancur karena keluar isinya. Yang kita sebut dengan lisis. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, ya. Oke, saya lanjut. Ada namanya hipertonik. Hipertonik itu kebalikannya, teman-teman. Berarti dari tinggi ke rendah ya. Iya. Nah, di sini dibasahkan itu dari tinggi ke rendah itu airnya keluar. Ya, air keluar. Di sini dibasahkan airnya keluar. Airnya keluar. Makanya airnya di sini keluar sehingga selnya ini akan berkerut. Ya, akan berkerut. Nah, ini sama-sama mati semua. Ya,
mati. Nah, kalau hipertonik ini biasanya kita gunakan namanya sterilisasi ya. Kita manfaatkan dengan sterilisasi teman-teman. Sterilisasi. Jadi kita hilangkan airnya. Ya, biasanya kita menggunakan autoklav atau pemanasan atau apa supaya airnya itu keluar. Kebalikannya dengan ini, kalau ini kita menggunakan kayak tadi kita menggunakan senyawa-senyawa tertentu, dia bisa masuk ke dalam. Kalau dia masuk ke dalam, itu selnya akan pecah karena keluar lisis. Gitu. Jadi konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Kalau ini tinggi ke rendah. Gitu. Nah, sekarang ada namanya lagi. Sampai di sini ada pertanyaan? Pasif? Saya bisa selesaikan dulu ya, sampai selesai ya. Ya, karena ini kayaknya nanti kita diprotes sudah selesai waktunya. Saya minta maaf. Ya, ini ada lagi transport aktif ya. Teman-teman, bedanya aktif ini adalah aktif ini bermuatan ya. Ini semuanya bermuatan. Cuman bermuatannya tadi ini sama distribusi apa tadi? Difusi terfasilitasi. Di sini ada bantuan protein. Ini di sini tidak ada. Di sini tidak ada bantuan protein. Tapi sama-sama yang bisa lewat itu adalah yang bermuatan. Di sini bermuatan, di sini juga bermuatan. Cuma di sini tidak ada bantuan protein. Di sini ada bantuan protein. Apa contohnya? Kita lihat. Ini. Ada namanya pompa proton ya. Jadi pompa proton ini ya, dia menggunakan ATP memindahkan atom H keluar dari sel ke tinggi. Ini biasanya obat-obat mah. Ya, obat-obat mah. Obat mah. Ada yang teman-teman kalau pernah dengar namanya ranitidin, ya kan? Ya kan? Apalagi ya? Lansoprazol. Bukan. Pamotidin. Lanso beda mekanismenya ya. Yang tidin ini semua itu ya benar lansoprazol tadi obat mah ya, tapi yang untuk pompa proton H itu golongan ini. Ya. Ya. Pamotidin, ranitidin. Dia itu bagaimana caranya mah yang obat yang di dalam yang di dalam sel itu ya, itu mengeluarkan supaya asam lambung kita bisa netral karena terlalu asam. Ya, dia membantu ini keluar. Makanya di sini kalau pompa proton itu dia menggunakan ATP, teman-teman. Ya. Ya benar tadi ya, lansoprazol tapi mekanismenya beda ya. Ya. Jadi kalau supaya H ini yang menyebabkan asam lambung kita meningkat ini bisa keluar, bisa netral, maka dibukakan ini pompa proton ya. Supaya dia bisa dikeluarkan. Itu. Berikutnya lagi ada namanya counter transport exchange ya. Jadi exchange ini adalah apa? Perpindahan ya. Teman-teman, ini namanya perpindahan. Perpindahan atau pertukaran. Ya. Nah, salah satu contohnya ini banyak itu di obat-obat hipertensi. Ya, ini obat-obat hipertensi. Ya. Yang kita perlu namanya natrium sama kalium ya. Ya. Syaratnya ini ada nama di bagian di pompanya ya, di proteinnya ini untuk melewati membran ya, teman-teman. Di sini ada syaratnya. Kalau mau keluar masuk itu adalah dia harus memenuhi kaidahnya 3 atom NH ya. Itu dari 2 sel K. Jadi ini berpindah. Jadi masing-masing menempati tempatnya, tapi yang sebelah kanan itu K tidak bisa ditempati oleh Na ya, karena di sini ada reseptornya. Begitu juga dengan K, tidak bisa menempati di sini. Apa yang terjadi? Na-nya bisa keluar, K-nya bisa keluar ya, atau sebaliknya, tergantung tekanan darah kita bagaimana. Jadi kalau normalnya ini tekanan darah kita harus seimbang ya, harus normal ya, harus normal. Nah inilah yang pentingnya obat-obat hipertensi, bagaimana kalau lagi
lagi tekanan darah tinggi, ya dia bekerja supaya tekanan darah kita menjadi normal. Ini. Ya. Kemudian apa lagi? Kotransfer ya. Nah, kotransfer ini yang berpindah, kalau tadi teman-teman ini yang bermuatan ya. Ini bermuatan. Kak, bukannya ini protein? Iya kan? Berarti beda dong yang tadi dijelaskan Kak Ari, tidak menggunakan protein. Oke, saya lanjutkan lagi. Yang dimaksud protein di sini adalah protein yang mempunyai syarat. Ini ada syaratnya teman-teman. Makanya tidak terfasilitasi bahasanya. Syaratnya apa? Kalau Na masuk 3 harus keluar juga 2. K. Kalau Na saja yang berpindah ini tidak mungkin bisa pindah Na. Harus K juga memenuhi di sini baru dia bisa berpindah. Ya. Jadi ini yang saya maksud dengan control transfer exchange ya. Jadi dia menggunakan protein tapi ada syaratnya. Na 3, K-nya 2. Paham ya? Kalau tadi yang terfasilitasi tadi ini tidak ada. Tidak ada syaratnya. Mana tadi? Yang ini tidak ada syaratnya. Hanya tidak boleh bulat ini pindah ke sini. Ini pindah ke sini tidak boleh. Karena dia tertentu. Paham ya? Bisa bedakan ya? Nah, kalau kotransfer bedanya saja dengan proton, pompa proton. Pompa proton ini yang dipompa ini hanya 1 atom yang menggunakan ATP. Kalau yang di sini teman-teman ya, di sini ada perpindahan asam amino sama gula ya. Ini yang berpindah adalah senyawa yang kompleks ya, makro yang berpindah. Jadi kalau keluar atom A ternyata H yang keluar tadi itu ya bisa digunakan untuk meneruskan dari gula atau asam amino masuk ke dalam sel. Nah, itu. Jadi terjadi dulu atom H ini baru terjadi ini. Kalau tidak ada atom A di sini berarti ini tidak bisa terjadi. Itulah yang disebut dengan kotransfer. Jadi saling berhubungan. Nah, ini ya. Tadi kita ada berapa di sini ya. Jadi kalau atom ini pompa proton dia bermuatan H dikeluarkan ke dalam sel ya untuk menjaga keseimbangan atau asam lambung kita ya contohnya ya. Kalau ini ada syaratnya, kalau ini tidak ada syaratnya ya. Kalau ini ada syaratnya menggunakan protein benar tapi ada syaratnya seperti tadi Na plusnya 3 ya. 3 atom, kalau K-nya ada 2 atom. Nah, ini. Kalau kotransfer itu menggunakan dari pompa proton. Jadi tidak bisa terjadi kotransfer ini kalau belum terjadi pompa proton. Gitu. Terakhir namanya ada endo sama exo. Ya. Jadi kalau endo itu lebih ke arah makan ya. Makan sama minum. Nah, kalau exo, oh ya oke. Kalau pago ya, jadi kalau orang bilang apa itu pergerakan endositosis? Endositosis ini adalah memakan atau meminum, sel memakan atau sel meminum ya. Contohnya sel darah putih, ini aktif sekali ya sebagai pertahanan tubuh kita. Tetapi dibedakan lagi, kalau sel makan itu disebutnya dengan fagositosis. Jadi ini makan. Makan ya. Ini minum. Ingat ya, ini sifatnya ke dalam ya, dari luar ke dalam, enggak pernah dari luar ke dari dalam keluar, enggak. Ini endo, ya. Endo ini sifatnya ke dalam saja. Jadi kalau yang dimakan atau yang masuk itu berupa makromolekul, ya, makromolekul berarti itu sudah pasti saat ya, terlarut ya, berarti itu sifatnya fagositosis. Kalau pinositosis itu dia minum, lebih kecil sama bersifat liquid, cair. Itu disebut dengan pinositosis. Ada namanya lagi exo ya. Exo ini mengeluarkan. Nah, untuk mengeluarkan dia butuh energi dan sel berubah bentuk. Jadi dia berubah bentuk sesuai dengan apa yang dikeluarkan. Ya, itu tadi yang kita lihat tadi ada yang lisis ya, ada yang pecah ya. Nah, ini. Kalau sudah selesai semua metabolisme sel di dalam sel itu sendiri, itu akan dikeluarkan hasilnya untuk digunakan di luar. Nah, caranya ini semua
ada sampah, ada molekul yang dihasilkan di luar itu disebut dengan eksositosis. Ini ya semuanya membutuhkan energi. Ini juga ya membutuhkan energi. Ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Udah ada? Jadi minggu, kalau saya kayaknya 1 kali pertemuan lagi ya. Saya 1 kali pertemuan, materinya nanti saya sampaikan apa ya, sama ketua kelas. Minta tolong nanti kalau saya sampaikan materinya apa, teman-teman cari ya. Materinya apa itu, baru cari memang jawabannya apa, kemungkinan soal-soal yang naik itu apa. Ya. Oke. Ada tadi yang saya tulis namanya tadi. Ada 3 orang ya, Adam sama 1 lagi siapa, Fitri ya? Iya. Ya, silakan tulis namanya. Sama-sama tadi yang bertanya tadi siapa ya? Adam ya, yang tadi ya. Ada lagi yang perempuan yang bertanya tadi? Enggak ada. Oke, kalau ada pertanyaan ditanyakan di pertemuan berikutnya ya. Ya. Siapa? Ketua kelas, kayaknya saya 1 kali pertemuan lagi ya. Sepia ya. Adel ya. Ya. Minta tolong dulu tulis namanya, ketik namanya Adam sama siapa, Fitri ya. Saya mau screenshot. Oh iya. Iya. Terus di kolom chat apa ya? Yang di sini chat Zoom. Oh iya. Ya. Oke. Kalau Anda ada pertanyaan ya, kita akhiri pertemuan ini. Atau ada yang mau bertanya? Oh, enggak ada. Oke, kita ketemu insya Allah pertemuan berikutnya ya. Saya tunggu kabarnya dari Adel. Nanti saya kabari materinya apa ya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.